Kita lagi di KUA Salatiga, Kecamatan Argomulyo. Betul. Kita di sini akan melakukan observasi di Argomulyo Salatiga. Salatiga. Oke, ikuti kita. Sor, kebetulan kita kesini naik motor ya, Ya. teman-teman. Perjalanan cukup panjang, 1 jaman lebih. Dan kita belum sarapan. Oke. Kami KUA Argomulyo, tentunya harapan kami semoga berpada sehat. Amin. Dan melanjutkan studi dengan nilai yang baik kan gitu. Untuk mohon maaf ya pada ini apa yang mau diobservasi Mas? Jadi kurang lebihnya kita sudah ada beberapa pertanyaan di sini mengenai khususnya kayak koordinasi terus struktur organisasi di KUA seperti apa. Itu. Mungkin kalau bisa dimulai kita bisa mulai dari perkenalan dulu mungkin ya. Gimana? Perkenalan satu. Iya, saya kenal dari Mas siapa? Saya Muhammad Aka Pertama, bisa dipanggil Raka dari Semarang. Pak. Mas Raka. Oh, Semarang. Mas Namanya Haris dari Bogor. Bogor. Saya Adli dari Bogor juga. Bogor. Saya Alfas dari Brebes. Brebes. Pada dekat Mas Raka ya. Oke. Itu kalau saya cerita dari sini saya sebagai pengadministrasi calon penghulu tapi belum masih menunggu gitu. Monggo dapat dilanjutkan juga. Oke. Gitu nih. Mungkin saya bakal langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Di KUA di KUA itu struktur organisasi itu seperti apa ya Pak? Jadi gini, kalau di KUA itu kan ada kebanyakan kepala KUA. Kepala KUA itu sebetulnya bukan tugas utama, dia hanya sebagai tugas sambiran. Tugas utama adalah penghulu, kan gitu. Penghulu. Kepala KUA kami Pak Haji Sirajuddin SMH itu penghulu media yang disambri sebagai kepala KUA. Di KUA sini khususnya itu ada satu calon penghulu CPNS dan ada beberapa penyuluh agama. Kalau penyuluh agama pada saat ini induknya di Bima dan ditaruh di sini itu sebagai pembantu di sini. Tapi tanggung jawabnya kepada Bimas Islam. Sementara yang di bawah KUA itu hanya penghulu dan pelaksana yang ada di KUA. Itu terkait dengan seluruh organisasi kita. Kita ada 5 pelaksana, 1 CPNS penghulu dan untuk penyuluhnya itu ada 7, 5 P3K, 2-nya dari PNS gitu. Sama lagi? Mungkin saya bakal langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Iya. Di sini jadi dari yang Bapak jelaskan tentang struktur organisasi itu apa aja tugas dan fungsi masing-masing bagian inti di KUA itu Pak? Oke, siap. Untuk kepala KUA sudah jelas berarti ya, selain tugasnya sebagai penghulu, dia sebagai koordinator terkait dengan fungsi yang ada di KUA. Terus untuk penyuluh agama, berarti tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan aturannya, terkait dengan agama Islam atau DPAI. Satu, yang kedua terhadap sebagai penyambung kebijakan Kementerian Agama kepada masyarakat. Ada peraturan itu lewat ke penyuluhan itu gitu. Dan mungkin juga ada lewat wakaf dan lain sebagainya. Itu di situ ada Brus untuk bimbingan usia remaja itu ke penyuluhan itu. Sementara kami yang berada di staf tentunya membantu proses administrasi yang ada di KUA gitu. Ini apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelayanan nikah? Ada beberapa, ada sekitar 27 ya. Tapi tidak semua. Yang pertama adalah fotokopi KTP. Pasti kan sudah punya KTP kanten, KTP orang tua. Terus keduanya adalah fotokopi KK, punya fotokopi akta kelahiran, sudah punya. Yang ketiga adalah belangko N1. N1 itu peluru dari kelurahan. Oh ya. Kelurahan N1 itu menerangkan jati diri panjenengan. Si masyarakat itu anaknya siapa, tanda tangan itu di situ N1. Atau mungkin dapat ditambah dengan surat keterangan dari kelurahan. Terus N2 itu surat permohonan kehendak nikah.
itu. Kalau N3 itu isbat nikah tapi tidak dipakai. N4 itu adalah persetujuan sudah mempelai bahwa laki-laki dan perempuan itu akan setuju untuk melakukan pernikahan. Terus N5 itu bagi mereka yang kurang dari 21 tahun itu melahirkan N5. N5 itu yang tanda adalah orang tua atau yang mengampu calon pengantin itu. Terus N6 bagi mereka dan atau juda yang ditinggal mati, akte kematian atau akte cerai bagi mereka yang berstatus juda ataupun janda. Terus ada lagi surat pernyataan status bahwa dia tidak terikat dengan pergaulan manapun pada saat itu. Terus selanjutnya apa? Ini yang wajib surat keterangan sehat. Itu PMA terbentuk surat keterangan sehat dari Puskesmas. Kedua-duanya harus sehat. Terus ditambah fotokopi buku nikah orang tua bagi calon perempuan. Ada izin poligami bagi mereka yang berpoligami dari PA. Ada dispensasi nikah dari PA bagi mereka yang kurang dari 19 tahun. Ada lagi apa izin dari dinas dari kesatuan bagi mereka yang anggota TNI. Itu foto yang jelas foto itu 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6. Cuman itu. Berarti untuk dari sekian syarat-syarat itu Pak, ada beberapa syarat yang memang untuk tergantung dari individu yang menikah. Iya, tidak harus sebenarnya semuanya. Kalau belum nikah menurut surat cerai ya gimana ya Mas? Iya kan gitu. Tapi ada terpilah-pilah kan gitu. Tapi secara gelondongnya ada 27, tapi kalau bagi yang normal-normal saja itu ada beberapa saja gitu. Oke, cakep. Nah, Lanjut. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dokumen calon pengantin? Jadi gini, biasanya kan sini itu aturannya kan tadi sarannya kurang tambah 1 dispensasi nikah bagi mereka yang pendaftarannya kurang dari 10 hari kerja, dispensasi dari kecamatan. Itu harus ada dispensasi dari kecamatan. Itu ketika kecamatan mengizinkan berarti kita laksanakan pernikahan itu. Tapi ketika kecamatan itu tidak mengizinkan berarti kita tolak. Ketika pendaftarannya kurang dari 10 hari kerja, berarti 2 minggu. Gitu nggih. Terus untuk mekanisme pemeriksaan, saat datang ke sini bersama wali, kita verifikasi data, kita cocokkan data yang ada dengan kondisi realnya. Kalau ada kesesuaian ya kita periksa, tidak ada kesesuaian atau mungkin kurang syarat kita kembalikan untuk melengkapi kelengkapan itu. Kalau dia tidak bisa melengkapi syaratnya kita tolak. Misalnya bagi mereka yang kurang umur kan tentu saja kita tolak, atau mungkin ada yang wali adol kita tolak untuk yang mengajukan ke PA. Untuk yang melengkapi misalnya ada masa iddah kan kita suruh tunggu dulu, mau tunggu atau gimana kan gitu Mas. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Pak? Ini oke. Kalau di sini itu setiap jatuh setelah pemeriksaan data nikah akan dilakukan bimbingan baik dari penyuluh ataupun dari penyuluh yang ada. Dan itu setiap 2 bulan sekali kita adakan bimbingan secara kolosal. Kolosal itu kita melibatkan dari Puskesmas, dari DP2A ataupun PLKB, dan dari fasilitator Kementerian Agama kita jadikan satu. Kita adakan bimbingan terhadap materi-materi tentang pernikahan, dari terkait dengan fondasi keluarga sakinah, bagaimana keluarga yang baik, terus kesehatan pengantin, kesehatan reproduksi dan sebagainya itu kita bimbing setiap 2 bulan sekali. Tapi kalau setiap setelah habis pemeriksaan kita cuma 10 menit kita sisipkan materi-materi yang akan ada pernikahan.